Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Maulana Arfandi, NIM 191413111021, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga Retrieval Information System, yaitu tentang vector space model. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, sebelum masuk ke materi vector space model ini, perlu saya sampaikan bahwasanya pada perhitungan di materi 2 tepatnya, yaitu TF-IDF, saya memiliki kesalahan untuk perhitungan IDF-nya, yaitu awalnya saya sampaikan terlebih dahulu, IDF-nya ini angkanya itu terlalu besar dikarenakan rumus dari IDF itu N per DF itu, saya kira N-nya itu total seluruh term ini, bukan total seluruh koleksi dokumen. Jadi ketika dibagi dan di logkan 10 hasilnya seperti ini. Itu kesalahan. Sehingga pas waktu untuk pencarian di vector space saya memiliki kesusahan gitu. Tentunya sudah saya revisi total dan ini hasilnya. Sudah saya revisi total dan saya kirimkan lagi ke folder tugas 2 sehingga bisa saya lanjutkan dengan TF-IDF dari yang revisi total ini. Oke, sekarang kita masuk ke tugas 3, yaitu tentang vector space model, yang tugasnya yaitu mencari perbandingan antara dokumen 1 vs dokumen 2, dokumen 1 vs dokumen 3, dokumen 1 vs dokumen 4, lalu dicari nilai yang mendekati dari kesamaan antara yang dibandingkan itu. Lalu untuk yang tabel 2 yaitu mencari perbandingan antara query vs dokumen 1, query vs dokumen 2, query vs dokumen 3, dan query vs dokumen 4. Lalu dicari perbandingan yang terdekat. Oke, yang pertama saya jelaskan. Di sini TF-IDF saya mengambil dari tugas 2, dari semua term ini. Setelah diinputkan ke sini, dimasukkan ke sini, lalu dicari kolom yang bagian sebelah sini dengan rumus setiap term ini dipangkatkan, lalu semua setelah dipangkatkan ini dijumlah, lalu jumlahnya itu kita akar dan mendapatkan hasil, yaitu namanya Euclidean length. Setelah mendapatkan Euclidean length ini, fungsinya itu buat pembagi tentunya. Oke, saya contohkan. Jadi contohnya ini Alexander ini muncul di TF-IDF dokumen ke-1. Jadi setelah dipangkatkan ini menjadi 0,362. Setelah dipangkatkan menjadi 0,362, tentunya kita cari lagi seperti Taubat ini muncul di TF-IDF dokumen 2 Taubat. Lalu kita pangkatkan juga tentunya. Setelah semua proses ini dipangkatkan semuanya, lalu dijumlah dan hasil penjumlahan itu kita akar, mendapatkan hasil Euclidean length. Oke. Selanjutnya yaitu perkalian antara TF-IDF dokumen 1 dan TF-IDF yang dibandingkan itu. Di sini kenapa 00? Karena untuk yang TF-IDF 1 vs dokumen 2 ini ketika tidak ada yang dibandingkan, maka contohnya saja kayak ajar ini 0,602 dikali 0 kan tentunya hasilnya 0 gitu. Jadi kita cari yang satu row gitu maksudnya, biar bisa dikalikan. Contohnya seperti ini. Ini raja ini, term raja ini dia muncul di dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, ini tentunya bisa dikalikan, jadi 0,444 dikali 0,391 gitu. Maka hasilnya 0,173 ini.
setelah bisa dikalikan, maka hasil dari perkalian yang muncul di dokumen sebelah sini itu dijumlahkan. Lalu setelah dijumlahkan di sini, nah, hasil dari penjumlahan ini kita bagi dengan Euclidean length-nya, Euclidean length yang ini, dan didapatkan hasil 0,028. Begitu seterusnya dari dokumen 3 dan dokumen 4 ini bisa muncul dari perkalian 1,472 dikali 0,124. Ini juga 1,176 dikali 0,889. Dan tentunya hasilnya ditotal dan dibagi dengan ini untuk menjadi perbandingannya. Oke, yang selanjutnya juga sama. Kita ada yang bisa dikalikan, contohnya hubung ini, dia bisa dikalikan antara dokumen 1 vs dokumen 4. Dia juga bisa dikalikan Indonesia ini, dokumen 1 vs dokumen 4. Lalu setelah mendapatkan hasil juga dijumlah, lalu hasil penjumlahan ini kita bagi dengan Euclidean yang D1 ini tentunya. Dari semua perhitungan ini, hasilnya ini itu disebut similarity. Lalu similarity itu dicari manakah yang terdekat angkanya yang paling besar untuk dari dokumen 2, 3, dan 4. Di sini vektor dokumen 1 vs dokumen 4 ini memiliki kecocokan lebih tinggi daripada vektor dokumen 2 dan 3, karena tentunya di sini nilainya lebih besar dari vektor dokumen 2 dan 3. Oke, saya langsung jelaskan ke tabel yang kedua, yaitu query vs dokumen 1, 2, 3, dan 4. Tentunya caranya juga sama. TF-IDF ini kita salin ke sini dari semuanya dokumen. Lalu kita ambil 5 kata. Di sini saya mengambil 5 kata, yaitu pameran, hubung, raja, siluman, dan hidup. Kenapa 5 kata? Karena perintahnya juga 5 kata. Di sini saya mengambil pameran yang pertama 0,391 dari dokumen yang keempat. Lalu raja 0,391 juga dari dokumen yang kedua. Siluman 0,301 dari dokumen ke 3 dan 4 juga, bisa 3 bisa juga 4. Dan tentunya tentunya juga hidup dan hubung ini. Saya ambil dari query-nya, saya ambil dari term itu. Lalu setelah diambil query-nya, maka lanjut ke proses berikutnya, yaitu TF-IDF kuadrat ini, yang simbol TF-IDF kuadrat ini. Rumusnya juga sama, saya menggunakan cara yang pertama, saya cari Euclidean length-nya dulu dengan rumus TF-IDF ini dipangkatkan, lalu setelah dipangkatkan semuanya dijumlah lalu diakar, dan hasilnya seperti ini. Ini 6,019, ini query 1,092, 4,158 ini. Itu hasil dari penjumlahan lalu diakar itu. Lalu selanjutnya yaitu memasuki mencari similarity-nya. Similarity itu bisa dicari, maksudnya itu tentang dokumen query itu vs dokumen 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini saya mengambil kata hubung. Kata hubung itu memiliki 2 kemunculan di dokumen 1 dan dokumen 3. Lalu kita kalikan aja 0,124 ini dikali ini dikali ini. Lalu maka hasilnya setelah didapatkan query-nya juga, maka juga disimpan, lalu kita cari lagi query-nya, dokumen query dari raja ini,
kita kalikan dokumen 1, kita kalikan dokumen 3. Lalu setelah tidak ada yang dikalikan, dijumlahkan di sini. Lalu setelah dijumlahkan ini berfungsi untuk menjadi pembilang apa sih? Pokoknya ini dibagi dengan ekludian lengthnya, maka didapatkan menjadi 0,230. Begitu proses selanjutnya. Prosesnya kata hidup ini dia muncul di dokumen 2 dan dokumen 4. Nah, ini bisa dikalikan, maka didapatkan hasil 0,613. Ini juga bisa dikalikan, maka mendapatkan hasil seperti ini. Setelah semuanya sudah dikalikan, maka bisa juga dijumlahkan untuk dibagi dengan ekludian lengthnya. Oke, setelah semuanya sudah selesai, semuanya dari hasil totalnya ini kita bagi untuk mencari similarity-nya, yang tentunya didapatkan menjadi 0,230, 0,875, yang dokumen 3 0,254 dan dokumen 4 menjadi 0,221. Lalu maka kesimpulannya yaitu vektor query vs dokumen 2 memiliki kecocokan lebih tinggi daripada vektor dokumen 1, 3, dan 4. Kenapa dokumen 2 memiliki kecocokan lebih tinggi? Karena 0,875 ini hampir mendekati dari dokumen query-nya gitu ya, daripada dokumen 1, 3, dan 4. Oke, sekian presentasi dari saya dari tugas 3 ini. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.